Selamat pagi sahabat Seri Anugerah, senang bertemu kembali dengan saudara. Sebelum beraktivitas, marilah kita dibekali oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang merawat dan memberkati hati dan pikiranmu dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi, dan tentu saudara sebelum melakukan kegiatan ada banyak agenda, tugas atau pelayanan yang akan kita lakukan, dan tentu ingat jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan sehingga kita terhindar dari penyakit virus corona yang sedang melanda dewasa ini di tengah-tengah belahan dunia ini. Dan tentu marilah kita dibekali oleh firman Tuhan yang diaturkan pada kita, yang diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Saya baca buat kita, dengarkanlah firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat nas ini sangat luar biasa, bahwa Yesus atau Tuhan Allah itu begitu mengasihimu, mencintaimu, dan tentu segala sesuatu yang engkau lakukan itu adalah berkat, kesempatan, dan waktu yang Tuhan berikan bagimu. Tidak ada satupun yang terluput dalam perhatian Tuhan dalam langkah juang kita. Saudara-saudara, sebagai orang yang dikasihi, kita juga mengasihi. Dan naluri setiap manusia adalah butuh kasih dan mengasihi. Dia harus bisa mengekspresikan kasihnya itu, dan dia juga boleh bisa merasakan ekspresi kasih dari orang yang dia kasihi. Makanya ketika seorang suami dia tidak betah lagi di samping istrinya, mungkin ada yang rusak dalam kisah kasih mereka, dalam percintaan mereka. Demikian juga sebaliknya, ketika seorang istri tidak lagi betah di samping suaminya, nah itu juga harus ada yang dikoreksi. Bahkan anak kita juga, kalau dia sudah tidak betah di dekat orang tuanya, maka kasih itu harus dikoreksi. Apakah kasih itu hanya sebagai sesuatu isapan jempol saja? Tetapi saudara-saudara, mari kita pahami bahwa dalam mengasihi atau dalam mencintai seseorang, kita jangan merasa bahwa itu sangat dekat dengan memanjakan. Tidak. Kasih itu tidak gampangan, supaya kita tahu dan jelas. Ketika Allah mengasihi dunia ini, dia mengorbankan anaknya yang tunggal ke tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus datang, Yesus mengasihi kita, dan tentu dia mengorbankan segala sesuatunya yang dia miliki. Kemuliaan dia tinggalkan, dan dia ambil rupa manusia, dan akan dia mati tersalib demi engkau dan saya sebagai orang berdosa. Nah, tentu saudara-saudara, itu adalah satu hal yang membuktikan bagi kita bahwa kasih itu sangat mahal dan sangat luar biasa, tidak bisa diukur dengan apapun. Maka saudara, ketika engkau menerima sesuatu perlakuan atau pemikiran yang tidak sesungguhnya kamu inginkan dari orang yang kamu kasihi, itu mungkin ada di sana dengan sengaja dilakukan untuk menyatakan bahwa dia tidak ingin memanjakanmu. Seperti ketika kita kecil, ketika kita dididik dan dibesarkan oleh orang tua kita merasa bahwa orang tua kita sangat mengasihi kita, dan dia mau melakukan apa saja untuk kita. Dalam hal itu benar. Tetapi saudara-saudara, orang tua kita juga tidak menginginkan kita menjadi pecundang-pecundang kelak dalam setelah dewasa. Maka ketika kita melakukan satu kesalahan, dia juga harus menegur. Maka ketika kita melakukan suatu tindakan yang tidak pada tempatnya, dia juga menegur. Terkadang teguran itu juga tidak hanya salah dengan kata-kata, bahkan dia dengan pertimbangan, dia akan harus bersuara agak keras, atau bahkan mungkin menjewer, atau melibas kaki kita dengan
alat atau dengan katakanlah dengan lidi. Agar apa? Agar ada efek jerah dan kita merasa bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini yang di luar dari semestinya itu tidak layak dilakukan. Maka saudara-saudara, saat ini juga manusia sedang dilanda oleh katakanlah badai virus corona. Ada banyak orang percaya merasa bahwa, oh Tuhan, apakah Engkau sedang menghukum kami? Oh Tuhan, apakah kami sedang dalam penghukuman? Saudara-saudara, saya berpikir itu bukan penghukuman, tapi mungkin kita masih harus diingatkan cara Tuhan untuk mendidik manusia. Kalau ini diperkenankan terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah orang percaya, mari kita lihat dengan satu hal yang dengan posisi yang baik, dengan yang sesuatu yang sangat bijaksana, bahwa kita diajar untuk kembali melihat alam. Memang sudah terlalu lama kita tidak bersih Mungkin sudah terlalu lama kita terbiasa batuk sembarangan sehingga mengeluarkan katakanlah bakteri yang menularkan orang lain, atau terkadang malas cuci tangan, atau terkadang terlalu rapat dengan orang lain di dalam satu keramaian sehingga kita lupa batas-batas atau norma-norma sopan santun, dan yang di sana tentu bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan atau kesempatan bagi iblis untuk menggoda kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Saudara-saudara, ayo mari kita kembali bercermin kepada firman Tuhan ini. Karena Engkau kukasihi, maka Engkau kuhajar. Artinya karena Tuhan begitu mengasihimu, maka Dia membiarkan dirimu menghadapi pengalaman yang agak sedikit sulit, yang mungkin di luar nalar pemikiran kita. Sehingga ketika kita sudah bisa melampaui itu, kita meraih suatu pertumbuhan, kita meraih satu kemenangan, kita meraih sukacita, dan kita boleh mengatakan syukur kepadamu Tuhan. Saat ini saudara dengan saya boleh berbahagia karena kita terhindar dari penyakit corona yang sedang mewabah ini. Tetapi itu bukan mustahil, itu akan bisa terjadi apabila kita melakukan sesuatu di luar kontrol dari apa yang sudah disampaikan. Tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak rajin cuci tangan, ya kan? Atau dengan sembarangan mengikuti kerumunan. Itu adalah pelanggaran dan tentu itu akan mendapatkan satu hal yang tidak baik. Tapi saudara-saudara, marilah kita bercermin kepada firman Tuhan ini, bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa, dan kasih itu tidak gampangan, kasih itu tidak murahan. Kristus mati untukmu, itu adalah karena kasih-Nya. Engkau bekerja habis-habisan, engkau bekerja sangat-sangat sungguh-sungguh untuk membuktikan kasihmu kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu. Dan itu menunjukkan bahwa itu tidak murahan dan tidak gampangan. Oleh sebab itu, ketika kita hidup dalam proses dan hidup di dalam kasih itu, tidak semuanya indah, ya. Artinya Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa sebagai orang Kristen saudara tidak akan mengalami sesuatu yang di luar kehendakmu. Tetapi sesuatu yang di luar kehendakmu terkadang diizinkan dan boleh terjadi. Tetapi ingat, ya, Pemazmur mengatakan dalam kitab Mazmur pasal 117 ayat 2 demikian. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, Dia tetap setia dengan kita dan kasih-Nya hebat, dan Dia tidak akan membiarkan engkau mengalami apa saja pun sendiri. Dia selalu mengatakan, ayo anakku, kita hadapi anakku, lakukan dengan baik, aku ada di sampingmu. Mari, selamat menabur kebaikan. Kita tebar kebaikan dengan terus, supaya saudara-saudara boleh melakukan yang baik. Ingat, Tuhan ada di sampingmu. Selamat pagi, selamat bekerja. Dan akhirnya saya ingin mengatakan kepada kita, selamat menabur kebaikan. Salam diakonia. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau mengasihi kami. Dan terkadang kami boleh menghadapi sesuatu yang di luar nalar kami. Tetapi kami yakin, dan Engkau selalu membisikkan, ayo, mari hadapi, mari jalani, karena Engkau ada di samping kami dan kasih-Mu itu sangat setia. Tetaplah bersama kami ya Tuhan.
dan biarlah kami tetap ada di dalam naungan kasih-Mu. Amin.